Shalom, perkenalkan nama saya Minaka Febrianti Orobayang, Prodi Informatika, mata kuliah Pengantar Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang perangkat lunak atau software. Yang berikut, apa itu perangkat lunak atau software? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Yang berikut, perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Yang berikut fungsi perangkat lunak atau software. Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang berikut jenis-jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama, perangkat lunak berbayar, yaitu software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tertentu. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware, yaitu perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, free software, yaitu pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan pengadaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware, yaitu perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Kemudian lanjutnya yang kelima, malware, yaitu perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem komputer. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam, open source software
yaitu perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Contoh perangkat ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Ketujuh, firmware, perangkat lunak penyimpan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Yang berikut, macam-macam perangkat lunak atau software. Terdapat 4 macam perangkat lunak, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi, yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yang ketiga, perangkat lunak pemrograman, yang keempat, perangkat lunak tambahan atau program bantu utility. Yang berikut, terdapat 3 level bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language, yaitu bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi, high level language, yaitu pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu BASIS, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL, yaitu software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengopi data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton, Utility, dan RAM. Yang berikut, referensi. Di bawah ini adalah referensi saya. Sekian dan terima kasih.